Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, menghilangkan ketegangan di dalam dirinya. Itu keren. Tolong bagi poin bonus saya antara teman sekelas saya yang berisiko gagal. Petik 2. Apakah kamu yakin? Wu Zhangkong bertanya. Poin Anda akan menentukan apakah Anda dapat memasuki pelataran dalam atau tidak. Tang Wulin berdiri teguh. Ya, saya tidak ragu bahwa poin hanyalah salah satu aspek penilaian. Bukankah kekuatan juga merupakan faktor penentu? Plus, kami memenangkan banyak penghargaan untuk Shrek kali ini. Akademi seharusnya memberi kita lebih dari sekedar poin bonus. Apakah atasan mengatakan sesuatu tentang hadiah? Petik 2. Iya, faktanya, Akademi telah memberi saya penghargaan. Mereka mengurangi bonus 1 tahun karena menggunakan nama Shrek dalam konflik dengan Akademi saingan dan hampir merusak reputasi kami. Apakah Anda masih menginginkan hadiah? Saya bisa meminta Akademi untuk Anda. Petik 2. Tang Wulin melongo ke arah Wu Zhangkong, tangannya tampak kabur dalam sikap menolak. Tidak, saya baik-baik saja. Saya tidak punya uang. Tidak sama sekali. Wu Zhangkong tidak bisa menahan senyum masam. Apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti, oke. Petik 2. Ya, saya tidak menginginkannya. Tang Wulin menjawab, tidak ragu-ragu. Hanya memikirkan tentang denda yang diberikan Penatua Kai padanya masih membuatnya menangis. Saya melihat, maka aku akan menolak menggantikanmu. Padahal, kamu tidak akan dihukum untuk pertandinganmu karena itu adalah bagian dari ujianmu dan aku berjanji untuk mengambil tanggung jawab sebagai gurumu. Dia mengangkat bahu. Saya kira saya akan memberitahu Penatua Kai bahwa Anda tidak ingin mendapat tempat dalam kompetisi 7 monster Shrek. Hah, Tang Wulin berjuang untuk membebaskan diri dari keterkejutan. Guru Wu, kenapa kamu harus seperti itu? Kau hanya mempermainkanku lagi. Petik 2. Suara diwarnai dingin, Wu Zhangkong berkata, menipu kamu. Bagaimana apanya? Tang Wulin berkedip beberapa kali, terkejut dengan perubahan aura gurunya yang tiba-tiba. Tidak apa-apa untuk menggodaku, tetapi bisakah kamu tidak memasang ekspresi dingin saat melakukannya? Saya hampir tidak tahu Anda bercanda. Astaga, selain itu, seluruh kelas dianugerahi 10 poin ekstra untuk merayakan kemenangan Anda. Dengan poin ekstra ini, tidak ada yang terancam gagal di semester ini. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai ketua kelas yang luar biasa. Petik 2. Tang Wulin berdiri diam dan diam, dengan jelas mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Beberapa saat kemudian dia sudah melayang di udara, mengepalkan tinjunya sambil menyeringai. Iya, ini bagus. Masih ada beberapa hari lagi sampai teman sekelasmu yang lain kembali. Istirahat dulu, kata Wu Zhangkong. Apakah kamu akan tinggal di kampus atau pergi ke suatu tempat untuk liburan mendatang? Saya akan tinggal. Lagi pula aku tidak punya tempat untuk pergi. Dengan orang tua Tang Wulin masih hilang dan tidak ada keluarga lain untuk dibicarakan, tinggal di kampus adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia masih harus mendapatkan 4 item roh yang dibutuhkan untuk membuka segel keempat. Jika tidak, mengatakan sesuatu tidak akan terlihat terlalu bagus adalah pernyataan yang meremehkan. Tidak mungkin dia mengambil risiko membiarkan segel itu runtuh dengan sendirinya. Dia harus mengambil inisiatif. Baik. Guru menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda, kata Wu Zhangkong. Anda diundang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari selama liburan Anda. Dia ingin membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Petik 2. Baik. Tang Wulin tidak bisa berhenti tersenyum, sangat ingin belajar lebih banyak dari Zuo Shi. Golden Dragon Socks The Heavens telah memperkuatnya dengan pesat. Karena itu, dia hanya bisa membayangkan apa lagi yang dimiliki Zuo Shi untuknya, terutama dengan status Zuo Shi sebagai Douluo yang terikat dan jiwa bela diri yang drakonik. Wu Zhangkong menunjuk ke tempat tidur. Sekarang istirahatlah. Ujian berakhir dalam 5 hari. Setelah semua orang kembali, akan ada pertemuan kelas sederhana untuk mengakhiri semester. Petik 2. Berat. Satu kata ini sepenuhnya menggambarkan efek samping dari transformasi Dewa Naga. Itu adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kelesuan yang berat melekat di tubuhnya, membebani dia seperti sekarung batu bata. Tang Wulin menghabiskan setiap waktu luang selama 5 hari berikutnya dengan bermeditasi. Meskipun tingkat kesembuhannya meningkat pesat sejak terakhir kali, 5 hari hanya menghasilkan 70% kekuatannya kembali. Dia masih tidak bisa memaksakan diri, jika tidak tubuhnya akan terasa hampa lagi. Besok menandai hari terakhir kelas untuk semester tersebut. Oleh karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk mengunjungi sekte Tang setempat. Sudah lama sejak terakhir kali dia melangkah masuk, jadi dia perlu melapor.
Dia menelepon Xie dan Su Lizi dan ketiganya pergi bersama. Sekte Tang lokal terletak di pusat kota, yang hanya diduduki oleh Akademi Shrek setengahnya. Separuh lainnya, tentu saja, adalah domain dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki 2 markas. Satu di kota Shrek dan yang lainnya di kota Dou Surga. Markas besar di Heaven Dou City adalah yang asli sedangkan yang ada di kota Shrek adalah tempat, di bawah kepemimpinan Spirit Ice Dou Luo Huo Yu Hao, Sekte Tang mengalami kebangkitan kekuasaan. Spirit Ice Dou Luo telah merestrukturisasi Sekte Tang. Dia meluncurkan inisiatif untuk meneliti perangkat jiwa, menggabungkannya dengan senjata tersembunyi untuk membuat senjata pemusnah massal. Reformasinya menghidupkan kembali kemuliaan sekarat Sekte Tang dan mengangkat Sekte Tang ke ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seekor burung phoenix meledak keluar dari abunya. Sejak saat itu, fondasi Sekte Tang tidak tergoyahkan. Kembali ke era itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek telah bekerja sama untuk mendirikan setengah dari pusat kota Sekte Tang. Kedua organisasi memiliki hubungan dekat untuk sementara waktu, keduanya bekerja sama untuk memajukan penggunaan perangkat jiwa. Namun, dengan munculnya baju besi pertempuran, Akademi Shrek dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan tidak lagi menempatkan banyak penekanan pada perangkat jiwa. Sejak itu, kedua organisasi itu perlahan-lahan terpisah lagi. Saat tiba di markas, Tang Wulin melihat pintu berwarna merah terang. Di atasnya tergantung papan nama safir dengan hiasan emas. Huruf emas terbilang, Sekte Tang. Bangunan itu memiliki nuansa antik, pendek dan sederhana, tidak mencakup terlalu banyak ruang. Seperti bangunan langsung dari kota kecil. Tang Wulin dan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka pada pemindai identifikasi dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka untuk membiarkan mereka masuk. Setelah mengunjungi Wu Zhangkong sekali, ini bukanlah hal baru bagi mereka. Hal pertama dalam agenda mereka adalah melaporkan dan menyelesaikan misi yang telah mereka terima sebelumnya. Memperbarui catatan pribadi mereka juga ada dalam daftar. Mereka sangat ingin melihat seberapa besar mereka telah tumbuh. Senyum meluncur di bibir Tang Wulin. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 34. Semua makanan yang dia masukkan ke perutnya tidak sia-sia. Kecepatan kultivasinya meningkat sejak dia memasuki Akademi Shrek, terutama setelah memakan harta karun dari Feng Wuyu. Laporan itu tidak berakhir di situ. Tang Wulin masih harus mendaftarkan gauntletnya. Meskipun dia tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai master baju besi pertempuran satu kata dengan pagoda roh atau menamai baju besinya sampai dia menyelesaikan set lengkap, itu layak dicatat di Sekte Tang. Terutama dengan seberapa besar hal itu memberdayakannya. Setelah mereka bertiga selesai melapor, Tang Wulin mendekati meja misi. Dia tidak memiliki misi untuk diserahkan. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat daftar item roh untuk mencari 4 yang dia butuhkan untuk membuka segel keempatnya. Ini adalah tujuan utamanya hari ini. Dia segera dapat mencoret 2 di antaranya dari daftarnya. 2 item roh lainnya, sementara secara teknis ada di daftar, memiliki tingkat usia yang salah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang terlalu tua, maka itu akan sia-sia. Terlalu muda dan itu tidak akan cukup kuat. Dia mendesah. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan 2 item terakhir. Sementara Tang Wulin menghitung poinnya, merenungkan apakah dia mampu membeli 2 item roh di daftar, seorang asing memanggilnya. Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dan berbalik untuk melihat siapa itu. Seorang pria paruh baya dengan tinggi rata-rata berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang tampak jujur dan senyum sederhana. Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tang Wulin sangat waspada. Setelah meningkatkan esensi darahnya, indranya menjadi lebih tajam. Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menyelinap sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Tetapi pria ini telah melakukannya. Pria ini membuatnya ketakutan. Bahkan saat dia menatap lurus ke mata pria itu, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah ada kekosongan di tempat pria itu berdiri, seolah-olah dia adalah hantu. Tetapi Tang Wulin yakin bahwa pria itu nyata dan ada. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Wu Zhangkong. Halo, Tang Wulin. Saya Go Xiaoxu, manajer umum markas Sekte Tang ini. Dia memeriksa Tang Wulin saat dia berbicara, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya lembut, tetapi matanya dalam dan pada pandangan pertama, bisa menelan semuanya dengan utuh. Mata Tang Wulin melebar. Manajer umum dari markas besar Sekte Tang Kota Shrek. Tang Wulin sangat mengenal hierarki Sekte Tang. Peringkat asosiasi, yang dibagi menjadi 9 kelas, berada di paling bawah. Tang Wulin, dirinya sendiri, adalah rekan kelas 6.
Setelah seorang rekan mencapai kelas 9 dan memperoleh poin kontribusi yang cukup, mereka dapat dipromosikan menjadi manajer. Ada 3 tingkatan manajer: manajer masa percobaan, manajer ruang luar, dan manajer ruang dalam. Tang Wulin ingat pernah mendengar bahwa Wu Zhangkong, seorang master armor perang dua kata, memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer aula dalam. Di atas manajer adalah eksekutif sejati dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki berbagai cabang di seluruh benua, masing-masing dengan aula dalam dan luar. Aula luar biasanya terdiri dari subdivisi, khususnya aula agility, aula pertahanan, dan aula kekuatan. Murid aula luar termasuk salah satu dari 3 dan terutama mengurus urusan luar yang berkaitan dengan operasi perusahaan Sekte Tang. Aula dalam dari Sekte Tang terdiri dari aula penegakan, aula pertempuran, dan aula suci. Sangat sedikit murid yang diizinkan masuk ke pelataran inti, dan mereka yang juga memiliki spesialisasi sendiri. Hanya manajer yang memiliki hak istimewa untuk memasuki aula dalam. Mereka juga menikmati gaji yang tinggi sebagai bagian dari posisi mereka, tidak seperti rekan kerja yang terjebak bekerja di ruang luar sampai mereka mendapatkan promosi. Terlepas dari posisinya, bagaimanapun, Sekte Tang tidak memberlakukan persyaratan kerja yang ketat pada murid-muridnya, terutama mereka seperti Tang Wulin yang berusia di bawah 20 tahun. Murid yang lebih muda hanya perlu fokus pada kultivasi dan peningkatan diri. Di atas manajer aula dalam, setiap cabang memiliki seorang kepala cabang dan seorang manajer umum. Manajer umum memiliki otoritas yang sebanding dengan seorang pemimpin cabang. Di luar berbagai cabang, bagaimanapun, ada Istana Douluo, inti dari Sekte Tang di mana semua kekuasaan administratif terkonsentrasi. Hanya mereka yang memiliki tingkat otoritas tertinggi yang diizinkan memasuki Istana Douluo. Itu berarti bahwa setiap aula dan subdivisinya melapor kepada yang ada di Istana Douluo, yang semuanya setara dengan master cabang. Guo Xiaoxu, pria yang berdiri di depan Tang Wulin sekarang, adalah seorang manajer umum. Manajer umum normal memiliki otoritas yang setara dengan seorang kepala cabang luar, tetapi orang ini adalah manajer umum dari markas di kota Shrek. Meskipun Tang Wulin tidak tahu persis berapa banyak otoritas yang dimiliki Guo Xiaoxu, dia dapat dengan aman berasumsi bahwa pria itu sedikit memegangnya. Halo, manajer umum Guo. Tang Wulin membungkuk hormat. Guo Xiaoxu tersenyum. Kamu benar-benar anak yang pintar. Saya menonton pertandingan Anda dengan Imperial Sun Moon Academy. Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Kamu melakukannya dengan baik. Kalian anak-anak tidak hanya mewakili Akademi Shrek, kalian berlima adalah murid Sekte Tang. Untuk mendorongmu terus bekerja keras, Istana Douluo telah memutuskan untuk memberimu hadiah. Petik 2. Penghargaan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat berkata, "Terima kasih, manajer umum Guo." Guo Xiaoxu memandang Tang Wulin dengan hangat. Masing-masing dari Anda dapat memilih satu seni rahasia Sekte Tang untuk dipelajari, gratis. Anda juga akan diberikan 10.000 poin kontribusi masing-masing. Namun, poin ini hanya dimaksudkan untuk membeli barang dan tidak akan dihitung dalam total poin Anda. Petik 2. Karena poin tidak dihitung dalam jumlah poin total mereka, Tang Wulin dan timnya tidak dapat menggunakannya untuk dipromosikan. Meski begitu, 10.000 poin bisa membeli banyak. Jika Tang Wulin memperhitungkan poin yang sudah dia miliki, itu berarti dia akan memiliki cukup uang untuk membeli 2 item roh. Poin-poin ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Kalian bertiga, lanjutkan dan pilih seni apa yang kamu inginkan, kata Guo Xiaoxu kepada Tang Wulin, beralih ke Su Lizhi dan Xie Xie juga. Keduanya telah tiba beberapa waktu lalu. Ketika Anda kembali, beritahu Ye Xinglan dan Su Xiaoyan untuk melakukan hal yang sama. Iya, terima kasih. Ketiganya berseru serempak. Mereka benar-benar puas dengan penghargaan mereka. Tang Wulin saat ini mengetahui 3 seni rahasia Sekte Tang, mata setan ungu, metode surga misterius, dan bangau pengendali, naga penangkap. Su Lizhi tahu tangan giok misterius, bangau pengendali, naga penangkap, metode surga misterius, dan beberapa teknik senjata tersembunyi. Xie Xie hanya tahu 2 seni rahasia, metode surga misterius dan langkah membingungkan bayangan hantu. Su Xiaoyan tahu metode surga misterius dan mata setan ungu. Ye Xinglan tahu metode surga misterius, langkah membingungkan bayangan hantu, dan tangan giok misterius. Setelah mereka berlima mempelajari seni rahasia Sekte Tang lainnya, kekuatan mereka akan tumbuh secara signifikan. Tang Wulin memilih Ghost Shadow Perplexing Step tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki banyak kekuatan serangan, dan kurangnya mobilitas saat ini menjadi kelemahan terbesarnya di medan perang.
Karena dia hanya memiliki serangan jarak dekat, mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step akan memberinya cara untuk mendekati targetnya. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tangan giok misterius karena dia sudah memiliki cakar naganya. Sulizi dan Xie sama-sama memilih mata setan ungu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka. Mereka perlu memiliki kekuatan spiritual yang cukup ketika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lain. Selanjutnya, mata setan ungu meningkatkan penglihatan penggunanya dan dapat melepaskan serangan spiritual setelah dilatih ke tingkat yang cukup tinggi. Terlepas dari dasar metode surga misterius, semua orang di kelompok Tang Wulin setuju bahwa mata setan ungu adalah seni yang paling berguna. Meskipun dia sekarang memiliki cukup poin untuk membeli 2 item roh, Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membelinya. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia khawatir tentang bagaimana dia akan menyimpannya nanti. Dia memutuskan bahwa dia akan membelinya setelah mendapatkan 2 yang tidak bisa dia dapatkan di Sekte Tang. Setelah sampai pada keputusan ini, dia meminta Guo Xiaoxu untuk memesan 2 item untuknya dengan bayaran 1000 poin. Guo Xiaoxu menyaksikan trio anak itu pergi dengan semangat tinggi, lalu dia berjalan ke ruang konferensi. Ruangan itu memancarkan suasana kuno. Setiap item di ruangan yang didekorasi dengan jarang itu jelas ada di sana karena suatu alasan. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya. Guo Xiaoxu berjalan ke meja di ruangan itu dan duduk, memberikan anggukan singkat kepada 6 pria yang sudah duduk. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di ujung meja. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai bahunya dan sepasang mata perak. Bagaimana mereka? Tanya seorang pria botak yang duduk di seberang Guo Xiaoxu. Tang Wulin pasti akan mengenali pria ini sebagai kepala cabang Zhao. Guo Xiaoxu tersenyum masam. Kamu bisa tenang, sini Head. Biar saya ceritakan semua tentang mereka. Petik 2. Panggil aku itu lagi dan aku akan menendang pantatmu. Kepala cabang Zhao menggosok kepalanya yang botak dan berkilau. Anak-anak itu tidak terlalu buruk, kata Guo Xiaoxu, mengabaikan ucapan itu. Tang Wulin khususnya, dia adalah sesuatu yang istimewa. Kurasa kita bisa menerimanya ke Battle Hall segera setelah dia mendapatkan cincin keempatnya. Sulizi juga tidak terlalu buruk, dia tipe makanan langka. Xie tidak terlalu bagus, tapi karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia akan menjadi bahan yang bagus untuk kita kerjakan. Kami pasti perlu memberinya banyak bimbingan. Sebenarnya, kupikir kita bisa membawa mereka bertiga ke Battle Hall setelah mereka mendapatkan dering keempat. Petik 2. Pria muda di kepala meja itu mengangguk. Bagaimana menurutmu, semuanya? Suara pria itu manis, menawan, dan memiliki semacam daya tarik. Saat dia berbicara, semua orang di meja duduk lebih tegak di kursi mereka dan menoleh kepadanya dengan mata penuh hormat. Seorang pria parubaya yang berotot berkata, saya pikir meminta mereka pergi langsung ke aula dalam dari aula luar setelah mendapatkan cincin keempat mereka terlalu terburu-buru. Mereka sebaiknya meluangkan waktu di aula pertahanan saya dulu. Petik 2. Kepala cabang Zhao mendengus. Balai pertahananmu hanya melakukan pekerjaan sambilan. Jika mereka akan melakukan apapun di aula luar, maka itu harus dilakukan dengan power hallku. Petik 2. Cukup. Pria muda itu menatap keduanya. Batu giok perlu dipahat dengan hati-hati, tapi kita juga tidak bisa membuang waktu. Suruh mereka bergabung dengan Battle Hall. Aku akan membiarkanmu menangani mereka, Xiaoxu. Anda dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya daripada biasanya. Anak itu Wu Zhangkong seharusnya hampir menjadi master baju besi pertempuran 3 kata juga. Kami akan meminta dia bergabung dengan aula suci dengan pita perak saat dia melakukannya. Petik 2. Guo Xiaoxu berdiri dan membungkuk. Ya, Tuan Istana. Sekian untuk hari ini, penguasa istana mengumumkan. Saya masih harus kembali ke akademi. Ada banyak aktivitas master jiwa jahat akhir-akhir ini. Kirim pesan ke semua cabang kami. Peringatkan mereka untuk tetap waspada. Battle Hall kita akan memimpin operasi untuk membereskan semuanya. Petik 2. Iya. Semua orang berdiri dan membungkuk. Selamat tinggal, Palace Lord. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip, sesaat meredup. Kemudian penguasa istana pergi. Xie dan Lizzie, tolong ingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Mata setan ungu adalah seni yang membutuhkan kultivasi pagi hari setiap hari, dan kultivasi lambat untuk mengatakannya. Anda tidak bisa terburu-buru. Aku akan mengajari kalian berdua cara melatihnya besok pagi, kata Tang Wulin. Baik, Xie meletakkan tangan di bibirnya. Lalu bagaimana kalau aku mengajarimu langkah membingungkan bayangan hantu di sore hari? Tentu, Tang Wulin tersenyum.
Di kejauhan, Yue Zhengyu bersandar ke dinding, bibir mengerucut dan mata tertuju pada ketiganya. Mereka sangat beruntung. Kenapa aku tidak pernah seberuntung itu? Petik 2. Itu karena kamu jarang keluar. Apakah kamu sudah mencapai peringkat 40? Tanya Yuanen Yehui, berhati-hati untuk menjaga jarak 5 meter di antara mereka. Ya, aku melakukannya. Tunggu saja sampai aku mendapatkan jiwa roh kedua, hehe. Anda sebaiknya berhati-hati terhadap posisi ketua kelas Anda. Petik 2. Yuanen Yehui mencibir. Mendengus, Yue Zhengyu melanjutkan, kita akan lihat saat semester depan dimulai. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Petik 2. Yue Zhengyu mengirimkan tatapan panas ke arahnya tetapi sebaliknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu percaya diri menghadapinya. Pintu asrama ditutup di belakang Gu Yue dengan suara klik yang tidak terdengar. Saat Ye Xinglan dan Sue Xiaoyan pergi untuk menerima hadiah dari Sekte Tang, kamar bersama mereka sekarang kosong dengan kepergiannya. Sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat saat dia menghirup udara segar dan meregangkan anggota tubuhnya. Di tengah berlatih langkah membingungkan bayangan hantu, Tang Wulin segera memperhatikan Gu Yue. Menjatuhkan semua yang dia lakukan, dia berlari ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang lebih baik? Tang Wulin bertanya, prihatin dengan tingkat pemulihannya yang lebih lambat. Ya, sedikit. Jangan khawatirkan aku. Aku hanya butuh waktu lagi, kata Gu Yue. Jika Tang Wulin tidak tepat di depannya, dia akan melewatkan kata-katanya. Dia tersenyum kecil, ragu-ragu sebelum bertanya, bisakah kita pergi ke tempatmu sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Petik 2. Gu Yue sedikit memiringkan kepalanya, menatapnya melalui bulu mata yang tebal. Mata cerah dan lebar, tapi dia mengangguk beberapa saat kemudian. Baik, ayo. Melihat dari kejauhan, Xie bersiul dan mencium pasangan itu. Berdiri di dekatnya adalah Yuanen Yehui, yang mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia menuju kamarnya tanpa melihat ke belakang. Begitu Tang Wulin melangkah ke kamar anak perempuan, dia tenggelam dalam warna merah jambu dan kelembutan. Tempat tidurnya sudah dirapikan dan mejanya bebas dari kekacauan. Dia mengusap ujung jarinya ke kaca jendela dan menatap kulit yang bersih dan bebas debu. Sangat berbeda dari kamar anak laki-laki. Gu Yue duduk di tempat tidurnya lalu menunjuk ke kursi untuk Tang Wulin. Meskipun mereka bersama setiap hari untuk kelas, keduanya jarang punya waktu untuk berbicara sendiri. Terutama karena dia kadang-kadang akan memberinya bahu dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Objek kasih sayangnya duduk begitu dekat, jantung Gu Yue berpacu. Meskipun baru berusia 14 tahun, Tang Wulin sudah memiliki bakat menjadi seorang pria, dan mereka menjadi semakin jelas setiap hari. Berdiri di atas 170 cm, dia memiliki tubuh yang berotot tapi ramping. Wajahnya, tampan dan cerah, dikombinasikan dengan mata besar yang dibingkai oleh bulu mata panjang, membuat kebanyakan gadis tersipu. Tapi bukan Gu Yue, dia berbeda. Dia terbiasa melihat fitur-fitur menarik itu. Gu Yue, akui, Tang Wulin menuntut. Wajah Gu Yue memerah merah muda yang lezat. Dia memeluk dirinya sendiri, di sekitar lekukan yang mulai tumbuh lebih jelas. Anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Dan seperti kebanyakan gadis lain, dia sudah menghibur dirinya dengan pikiran asmara. Tidak pernah dalam hidupnya Gu Yue mengizinkan anak laki-laki lain untuk menyentuhnya. Bahkan Xie atau Su Lizi. Tetapi untuk beberapa alasan yang aneh dan indah dan misterius, dia tidak mempermasalahkannya dengan Tang Wulin. Bahkan, terkadang dia malah berinisiatif. Karena kepribadiannya yang mendominasi, dia sering memisahkannya dari gadis lain. Dan Tang Wulin, yang tidak menyadari hal ini pada beberapa contoh pertama, tidak bisa tidak memperhatikan tindakan ini seiring berjalannya waktu. Karena hal itu semakin sering terjadi, dia segera terbiasa dengan sikap panas dan dingin Gu Yue terhadapnya dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Hubungan istimewanya dengan Gu Yue memberinya kegembiraan, tetapi jauh di dalam hatinya dia selalu tahu ada semacam penghalang yang berdiri di antara mereka. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tahu itu ada. Mengaku apa? Gu Yue bertanya, pipinya masih kemerahan dan kepanikan melintas di matanya. Apa maksudmu, mengaku apa? Kami berdua tahu apa yang saya bicarakan. Keluar dengan itu. Petik 2. Jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Betulkah? Tang Wulin bertanya, menatap langsung ke matanya.
Gu Yue menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya. Saya tidak tahu, apa itu transformasi Dewa Naga. Kaulah yang menyebutkan namanya, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Petik 2. Mata Gu Yue berkaca-kaca, pikirannya kosong karena terkejut. Dia berbalik menghadapnya. Itu yang kamu bicarakan. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Ya, menurutmu apa yang kubicarakan? Petik 2. Gu Yue menendang tulang keringnya dengan marah dan Tang Wulin terkekeh, tidak repot-repot menghindarinya. Dia bahkan mengangkat kakinya ke atas, melolong kesakitan secara berlebihan. Itu sangat menyakitkan. Saya pikir Anda patah tulang. Gu Yue, kamu harus bertanggung jawab, kata Tang Wulin, senyum nakal tersungging di bibirnya. Gu Yue memutar matanya. Melayani Anda dengan benar. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan hanya datang untuk bercanda. Dia menunjuk ke pintu. Jika kamu sudah cukup bersenang-senang, cepatlah pergi. Jeritan kesakitan berhenti tiba-tiba. Ekspresi Tang Wulin menjadi serius, matanya menyipit. Apa itu transformasi Dewa Naga? Aku mengarangnya, kata Gu Yue. Mengarangnya. Tang Wulin ternganga padanya. Lalu hal tentang transformasi pertama menjadi Dewa Naga Awakens juga dibuat. Ya, bukankah itu terdengar keren? Kata Gu Yue dengan tangan di pinggul. Kamu menang. Tang Wulin bangkit dan pergi. Gu Yue tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Di pintu, Tang Wulin akhirnya menoleh ke belakang. Kamu benar-benar menemukan nama-nama itu sendiri. Ya, berbohong itu buruk loh. Gu Yue mendengus. Sangat kekanak-kanakan. Aku tidak percaya padamu. Nyatanya, saya tahu Anda berbohong. Saya melihatnya di mata Anda. Anak-anak yang baik tidak berbohong. Tang Wulin berkata dengan benar, mengibaskan jarinya. Gu Yue mengangkat alisnya. Jadi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Dalam satu gerakan cepat dan mengalir, Tang Wulin muncul tepat di hadapannya, tangannya mencengkeram bahunya. Dia berteriak. Hal berikutnya yang dia tahu, dia menekannya ke dinding, lengannya di kedua sisinya, sangkar darurat. Mata mereka bertemu. Tang Wulin mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Beberapa inci memisahkan hidung mereka. Dia bisa merasakan nafas hangatnya di pipinya, bisa mencium aroma unik dan maskulinnya dengan setiap nafas. Dia entah bagaimana berhasil merona lebih merah. Apa yang kamu lakukan? Menginterogasi Anda. Tang Wulin menyatakan. Aku tidak bisa mempercayaimu. Meskipun suara lembut Gu Yue, sesuatu yang asing berkedip di matanya. Sesuatu yang berani, itu ada di sana. Wajah Tang Wulin, galak dan teguh, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dia menutup matanya, bulu mata terentang seperti kipas. Dan dia mengerucutkan bibirnya. Fluktuasi elemen samar berdesir di sekelilingnya, siap mengamuk kapan saja. Kain berdesir. Gu Yue membuka matanya. Yang mengejutkan, Tang Wulin telah menurunkan lengannya dan menghela nafas. Baik, saya tidak bisa melakukan ini. Kamu menang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak mau menjawab, biarlah. Dia memang berbau harum. Kembali ke sini. Gu Yue berteriak mengejarnya. Tang Wulin melirik dari balik bahunya. Tidak, jika Anda tidak mempercayai saya, lalu apa gunanya? Petik 2. Gu Yue memelototi belati padanya. Baik, pergilah. Aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Dalam sekejap, Tang Wulin muncul di depannya menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu yang baru dipelajari. Katakan padaku. Dia menarik kursi dan duduk, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Sudahlah. Anda hanya perlu memberitahu saya dan tidak ada orang lain. Aku akan merahasiakannya. Petik 2. Sebenarnya, jiwa bela diri saya adalah naga, gumamnya. Seekor naga. Detak jantung Tang Wulin semakin cepat, darah berdebar di telinganya. Kemejanya menempel di punggungnya, tiba-tiba lembab dan lengket. Bukankah itu elementalis? Gu Yue mengangguk. Ya, tapi itu juga naga. Kontrol atas elemen hanyalah bagaimana jiwa bela diri saya bermanifestasi.